cares about. Nah, di sini kita sudah memasuki bab 21. Nah, di bab 21 ini kita akan belajar tentang DNS server, caching forwarding. Masih di materi Debian dan Ubuntu Server Administration. Di bab 21 ini kita yang pertama akan belajar tentang konsep DNS server. Oke, teman-teman, di sini terdapat laptop, kemudian ada DNS server Google dengan IP-nya 8.8.8.8, kemudian terdapat facebook.com. Nah, DNS server itu apa sih? Misalkan nih, laptop teman-teman ingin mengakses facebook.com. Nah, pastikan facebook.com ini dan DNS server Google sudah terhubung ke internet. Nah, laptop ini ingin mengakses facebook.com, tetapi paketnya tidak langsung terkirim ke facebook.com. Dia harus melalui DNS request terlebih dahulu. Jadi, laptop ini menanyakan IP facebook.com kepada DNS server melalui DNS request. Kemudian, DNS server Google akan mengirimkan IP si facebook.com melalui DNS answer yang akan dikirim ke laptop kita yang ingin mengakses facebook.com. Nah, jadi intinya itu DNS server adalah digunakan untuk menerjemahkan domain name ke IP address. Yang kedua, kita akan belajar tentang konfigurasi host pada Ubuntu client. Teman-teman, kita memasuki materi berikutnya, yaitu kita akan konfigurasi. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke client Ubuntu. Kita coba ping IP server 1. Kita enter di sini. Pastikan berhasil ya, teman-teman. Kemudian kita cek ping IP server 2. Pastikan juga berhasil. Nah, kemudian di sini kita akan konfigurasi dengan perintah sudo spasi nano /etc /host ya, teman-teman. Ini itu konversi antara IP dengan domain, mapping antara IP dan domain. Di sini domain ini milik Nabila VirtualBox, kemudian kita tambahkan IP server 1, kemudian nama domainnya server 1 Debian. Kemudian kita enter, kita masukkan yang server 2. Kemudian kita tab server 2 min Ubuntu ya, teman-teman. Kemudian kita enter, kita masukkan yang routernya 168.137.2. Kemudian di sini kita tab, masukkan router min Debian. Kemudian di sini kita bisa keluar ya, teman-teman, dengan tekan keyboard Ctrl X Y enter. Kemudian di sini kita akan coba cek. Kita akan coba ping ya, teman-teman, dengan nama domainnya itu server 1 min Debian. Kemudian kita enter. Nah, di sini bisa ya, teman-teman. Kemudian kita coba cek yang server 2, ping server 2 Ubuntu ya, teman-teman. Kemudian di sini kita enter. Di sini juga berhasil. Kemudian kita cek yang router, ping spasi router min Debian. Kemudian di sini kita enter. Nah, di sini sudah berhasil ya, teman-teman, untuk ping menggunakan domain. Jadi konfigurasinya sudah selesai. Yang ketiga, kita akan belajar tentang konsep caching DNS server. Oke, teman-teman, di sini kita akan membahas DNS server. Nah, di DNS server itu memiliki banyak tipe, salah satunya DNS server caching. Nah, DNS server caching itu fungsinya untuk men-cache request DNS. Nah, sebelumnya kita sudah melakukan laptop ini ingin mengakses Facebook. Nah, Facebook ini tidak langsung mengirimkan IP-nya, tetapi akan melalui DNS server Google terlebih dahulu, melalui DNS request. Nah, DNS request ini akan bertanya berapa IP facebook.com ini, kemudian DNS answer akan mengirimkan IP-nya ke laptop. Nah, kemudian laptop ini baru bisa mengakses Facebook. Nah, di sini terdapat lokal DNS. Nah, nanti di laptop kita ketika melakukan request DNS sebelum ke server,
Google itu dia terhubung dulu ke local DNS server. Nah, nanti local DNS server baru melakukan request alamat IP ke DNS server Google. Nah, di local DNS juga bertanya berapa IP dari facebook.com. Kemudian server Google mengirim IP-nya melalui DNS server yaitu 157.240.208.35. Nah, kemudian IP-nya akan disimpan di cache pada local DNS. Nah, maka laptop bila ingin mengakses facebook.com, dia cukup bertanya ke local DNS. Nah, kemudian di local DNS akan mengecek apa cache-nya ada alamat IP si facebook.com. Kemudian pada local DNS tidak mengirim request ke DNS server, tetapi dia sudah menyimpannya pada cache-nya. Setelah itu, local DNS baru mengirimkan alamat IP ke laptop sehingga laptop bisa mengakses facebook.com. Yang keempat, kita akan belajar tentang konfigurasi caching DNS server. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi caching DNS server. Kita masuk ke server 1. Nah, di server 1 ini kita akan konfigurasi, kita akan install dulu pin 9 ya teman-teman. pt install pin 9, kita tunggu. Nah, sudah selesai. Kemudian kita akan konfigurasi di nano/etc/default/pin 9. Nah, di sini kita scroll ke bawah. Dan yang pin 9 kita tambahkan spasi min 4, berarti IP versi 4. Dan di sini kita bisa keluar ya teman-teman. /lx y enter. Kemudian di sini kita masukkan perintah tadi, kemudian kita enter. Di atas option kita tambahkan acl spasi internal, kemudian min network, kemudian kurung kurawal, kita enter. Ini kita type satu kali, kemudian IP milik klien Ubuntu ya teman-teman, dan kurung kurawal titik koma, kemudian kita enter. Sini kurung kurawal titik koma ya teman-teman. Kemudian di option sini kita di bawahnya directory var, kita enter, tab, kemudian kita tambahkan recursion, kemudian spasi yes titik koma, kemudian kita enter, tab, allow min query, kemudian kurung kurawal spasi internal min network, kemudian titik koma kurung kurawal, kemudian titik koma lagi, kemudian kita scroll yang ke bawah, scroll yang di sini yang kosong, kita masukkan dnssec dan min enable spasi yes, kemudian titik koma. Di sini kita yang auto, kita ganti yes juga ya teman-teman, ganti yes. Kemudian di sini kita bisa keluar dengan ctrlx y enter, kemudian enter. Dan kemudian di sini kita bisa di sini kita clear dulu aja. Ini kita cek named min check conf. Nah, di sini tidak muncul apa-apa, berarti konfigurasinya sudah berhasil. Yang kelima, kita akan belajar tentang konsep forwarding DNS server. Oke, teman-teman, di sini kita masuk ke konsep forwarding DNS. Jadi di forwarding DNS itu jika di local DNS tidak melakukan DNS request. Nah, misalkan laptop melakukan DNS request IP facebook.com, maka local DNS tidak melakukan request, tetapi hanya memforward DNS server Google ini. Nah, sehingga nanti jika server Google mengirim IP dari facebook.com, maka local DNS hanya memforward ke laptop. Yang keenam, kita akan belajar tentang konfigurasi forwarding DNS server. Oke, teman-teman, di sini kita akan melakukan konfigurasi forwarding di klien Ubuntu. Kita masuk klien. Nah, sebelumnya kita harus SSH server 1 terlebih dahulu ya, teman-teman. Sini perintahnya. Ini saya sudah masuk di root server 1 Debian.
Kemudian di sini kita masukkan perintah nano /etc /bin /named.conf.option. Kemudian di sini kita enter. Sini kita scroll yang forwarders dan slashnya kita hilangkan semua, yang bawahnya juga kita hilangkan yang bawah. Di sini yang 00 kita ganti 8.8 ya teman, 8.8.8. Kemudian kita sini enter. Sini kita masukkan 8.8.4.4. Kemudian titik koma, dan yang bawah kurung awal di sini kita tambahkan forward, kemudian spasi only titik koma, kemudian di sini kita tambahkan titik koma yang kurung ini, kemudian kita keluar. Nah, di sini konfigurasi forwarding DNS sudah selesai.